Welcome to Dimex Talk. Let's talk about trading. Halo semuanya, selamat datang di Dimex Talk. Nah, kali ini saya Dina selaku host pada episode kali ini, dan juga kali ini nggak sendirian karena saya ditemenin sama seseorang yang sangat-sangat inspiratif dan juga berpengalaman dalam bidang trading forex. Ada Miss Chenly. Halo Miss Chenly, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik ya walaupun Iya. suaranya bindeng. Ini perasaan aku hostnya Budina terus ya. Nanti ada lagi kumis. Oke. Oke, oke, oke. Dan tema kali ini tuh kita sangat-sangat spesial ya, dan juga benar-benar inspiratif. Nah, bayangin aja ada seorang trader forex yang berhasil mengubah 100 juta rupiah menjadi 10 miliar rupiah. Wow, luar biasa bukan? Nah, trading forex itu kan sekarang ini sering dianggap rumit dan juga berisiko tinggi. Nah, gitu kan. Tapi sama Miss Chenly ini kali ini berhasil menaklukkan semua tantangan itu dan juga mencapai kesuksesan yang luar biasa. Nah, di episode ini saya akan ngobrol sama Miss Chenly, seorang trader hebat yang akan berbagi semua rahasia suksesnya. Nah, kita juga akan membahas berbagai hal menarik nih, mulai dari strategi trading yang Miss Chenly gunakan, terus juga tantangan terbesar yang pernah dihadapinya, dan juga sampai bagaimana cara mengelola resiko dan juga tetap tenang saat pasar tidak sesuai harapan. Nah, ini pasti akan sangat berharga buat teman-teman semuanya yang ingin tahu lebih dalam tentang dunia trading forex. Nah, jadi siap-siap buat teman-teman semua untuk dapetin banyak insight dan juga tips yang praktis. Jadi pastiin juga tonton sampai habis ya, karena akan ada banyak informasi yang berharga yang bisa kita terapkan langsung. Oke, langsung aja kita ke pertanyaannya Miss Chenly. Oke, yang pertama, Miss, pasti kan banyak yang penasaran nih, gimana sih awal mula Miss Chenly itu terjun ke dunia trading forex? Apakah ada momen khusus yang membuat Miss Chenly itu yakin bisa sukses di bidang ini? Oke, momen khusus ya. Waktu itu kan zamannya aku kuliah. Mm. Baru masuk kuliah, dibiayain sama orang tua. Terus uang jajan itu kan kecil banget ya. Iya, Nah, mahasiswa lah. uang mahasiswa kecil banget, habis sama fotokopi. Nah, di sana aku mikir kayaknya aku harus cari penghasilan tambahan deh. Oke. Harus cari uang yang ibaratnya bisa aku lakukan di mana aja, terus enggak menyita waktu aku lagi kuliah juga kan. Terus aku searching di internet, ternyata adalah yang namanya trading forex. Oke. Ada waktu itu sama Hard Forex dulu aku. Nah, aku jadi member di sana dengan pakai uang kuliah awalnya. Profitnya banyak tuh Budin. Dari 50 juta itu seminggu udah jadi 80 juta. Wow. Tapi minggu kemudian itu habis langsung. Oke. Ya, karena aku nggak tahu kan. Iya. Aku hanya tahu bagaimana cara menjalankannya aja. Tapi aku nggak tahu momen-momen atau tekniknya itu seperti apa. Berarti berdasarkan feeling ya, Miss. Betul sekali. Nah, dari minggu next setelah MC itu barulah di sana mempelajari. Ternyata trading forex itu memang cari uangnya gampang banget. Oke. Bisa dilakukan di mana aja, kapan aja. Tanpa harus kita punya perusahaannya, tanpa kita harus punya modal yang besar, tanpa kita harus punya pegawai dan kita harus gaji mereka. Oke. Gitu loh. Momennya sih karena emang kuliah uang jajan sedikit sebenarnya. Jadi situ. Cuman habis dari situ aku nggak lanjut kuliah karena uangnya habis di trading. Terus aku bilang lah sama mama aku kalau nanti uangnya diganti, aku juga bakalan kuliah lagi. Dan alhamdulillah dari trading, dari semenjak saya MC, pembelajarannya dari sana sampai hingga saat ini, sampai saat ini itu aku juga masih belajar kok. Oke. Alhamdulillah SH lagi cuti dulu, terus SAK udah jadi. Udah lulus lah ya. Udah Miss. lulus, ya betul. Oke, luar biasa ya. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua. Apa aja sih tantangan terbesar yang Miss Chenly hadapi saat pertama kali memulai trading, dan bagaimana Miss Chenly mengatasinya? Oke, tantangannya itu adalah ketika gini, floating nih, tantangan aku ketika profit aku pengen cepet-cepet cut profit. Ketika lossnya atau floating lossnya, aku masih berharap kalau harga itu bakalan balik ke harga open aku. Oke. Ditungguin, ternyata floatingannya masih makin besar. Penyesalan adalah di sana. Tuh. Nah, di saat seperti itu memang buat aku
penyesalan itu ada, kenapa sih nggak di cut loss di sana gitu Iya. loh. Kenapa aku masih berharap bakalan harga balik ke open posisi aku yang pertama, padahal balance aku sekian gitu Iya. loh, nggak akan cukup kalau misalnya dia harus naik lagi atau turun lagi Oke. kayak gitu. Karena kalau di depan itu pendaftaran namanya, Bu. Iya benar. Dikit penyesalan. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga. Boleh dong di-share strategi dan juga rahasianya di trading forex ini, atau trik yang Miss Chandli gunakan hingga bisa mengubah 100 juta menjadi 10 miliar. Wow, luar biasa. Oke, sebenarnya tidak ada teknik atau trik khusus, Miss Dina. Cuman kita harus tahu momen yang tepat kapan kita ambil posisi. Mm-mm. Teknik apapun, mau itu teknik 3MA, mau itu teknikal, mau itu fundamental. Kalau momen kitanya pas masuk ke market, kita bisa mancing mania. Kita bisa scalping dengan cepat gitu loh. Kemarin kasusnya itu dari 10.000 bisa jadi 10 miliar itu dalam waktu 3 bulan. Nah, dalam bulan pertama itu target aku pasti kan ada yang namanya planning trading ya. Iya. Dari 10.000 itu harus jadi keberapa dulu, dari sekian harus keberapa dulu, dari sekian harus keberapa dulu. Terus kalau misalnya harus kena loss itu harus berapa persen, jadi recovery-nya cepat. Dan triknya itu adalah yang dari 10.000 menjadi 10 miliar ini, aku selalu mainnya di sesi Amerika. Oke. Di sesi Amerika itu mulai bukanya kan dari jam 19.30 kan. Aku mulai open di sana, scalpingan di sana sampai jam 11 malam. Oke. Itulah yang mencetuskan aku keluarin signal mancing mania atau scalping. Iya. Karena memang di sana momen yang paling tepat. Oke. 1 sampai 2 jam juga udah bisa lumayan cuan banyak ya, Miss? Karena 1 jam aja kita bisa kurang dari 30 menit, kurang dari 1 jam aja kita udah bisa ngeluarin signal 3-6 kali. Wow. Scalping ngambil 3-4 poin karena fluktuasi harga di sesi Amerika itu jauh lebih besar daripada di sesi Asia ataupun London. Oke. Hajaran newsnya di sana lebih banyak. Jadi, Tidak ada strategi atau teknik khusus. intinya sih disiplin dan konsisten ya, Miss? Iya betul sekali. Yang penting adalah di mana kita punya planning trading, di mana kita punya strategi trading, kita jalankan dengan konsisten. Karena kuncinya adalah disiplin dengan balance yang tertera. Kalau kita misalnya hajar lot melebihi kapasitas balance kita, yang ada bukan profit. Turun atau naik sedikit itu pasti MC. Oke. Kata lainnya adalah overload. Nah, dari mulai 10.000 itu paling saya gunakan satu lot. Itu pun hanya satu lot clear, open lagi satu lot. Clear, open lagi satu lot. Ketika balance-nya udah jadi 5M baru di sana hajar 20 lot. Itu sih trading pribadi, nggak diajarin ke atau nggak di-share ke member, nggak boleh seperti itu karena balance mereka berbeda, psikologi mereka berbeda. Ada yang psikologinya floating $100 aja udah ketar-ketir kan, seperti itu. Makanya kalau aku trading pribadi, momen tradingnya ada di mana, 2 sesi di mana, 3 mau strategi tradingnya scalping kah atau intraday kah, 4 jangan lupa untuk selalu pasang TP tapi tidak menggunakan SL. Jadi averaging sistemnya. Udah siap loss berarti ya? Udah siap loss. Oke, menarik banget ya. Lanjut lagi Miss ke pertanyaan yang keempat. Nah, sekarang kan kita lihat resiko. Pasti kan ada resikonya ya Miss. Nah, gimana sih cara Miss Chandli untuk mengelola resiko dalam trading? Nah, apakah pernah mengalami kerugian yang besar dan juga gimana sih caranya untuk bangkit lagi? Oke, pernah banget itu. Karena resiko itu tidak bisa dihindari. Tuh. Ya, resiko itu tidak bisa dihindari atau tidak bisa dilewati. Cuman kapan datangnya kita tidak tahu. Aku pernah floatingnya itu sampai 80% dari balance. Caranya seperti apa biar bisa balik ke profit atau balikin modal yang 10M itu? Caranya adalah ketika salah analisa, transaksi terlalu banyak, biasanya aku locking. Tapi lebih 1 atau sampai 20 lebih 1 transaksi dengan lot yang sama. Jadi ketika harganya, misal aku posisi floatingnya buy, tapi harganya turun, itu aku pasti lockingnya sell. Lebih banyak daripada buy-nya. Cut profit yang sell-nya, cut loss satu-satu yang buy. Jadi balance tetap segitu, profitnya nambahin, tapi profit yang misal balance 10M ini, profitnya itu jadi ada nambah 5M.
Nah 5M ini itu aku harus keluarin untuk nge-cut loss harga-harga yang jadi floatingan. Oke. Jadi tidak mengganggu margin awal, tidak mengganggu balance awal. Oke. Kayak gitu. Alhamdulillah balik lagi. Semua yang ada di privat tahu bagaimana caranya saya seperti itu. Cuman kalau untuk mengajarkan ke nasabah seperti itu tidak bisa. Ya. Kenapa tidak bisa? Kontaknya terlalu jauh. Ya, apalagi by phone, by Zoom itu tidak ibaratnya itu tidak langsung face to face, tidak Ya, terlalu nggak efektif cepat, lah ya, Miss. tidak efektif. Tapi kalau misalnya kita face to face, handphonenya di sini bareng tradingnya bareng-bareng berdua atau face to face, itu pasti bisa. Kayak gitu. Berarti kalau misalkan ada kendala yang seperti itu member tinggal datang aja ya ke kantor. Iya, tapi semuanya kalau resiko, yang namanya resiko itu Betul. memang tidak bisa dihindari, tapi Ya. yang namanya resiko itu bisa diminimalisir. Betul. Oke. Dan kuncinya belajar. Nah, trading forex itu kunci minimalisir dari kerugian itu apa? Satu, mempelajari. Kedua, jangan lupa untuk selalu menggunakan batas kerugian. Iya. Karena tidak ada analisa yang 100% profit. Teknik saya mengatakan 90% profit, tapi 10% lossnya, iya nggak? Iya. Iya. Kayak kemarin. Mm-mm. Sebenarnya gini Miss Dina, kemarin itu bulan Februari kalau nggak salah. Aku harus nge-cut loss, aku harus memberanikan signal aku nge-cut loss. Padahal harganya besok balik lagi. Iya. Nah, harganya kembali ke sana. Kenapa aku harus mengeluarkan cut loss padahal nggak ditahan aja? Di sana di privat itu balance-nya bukan hanya balance dari 100 juta, bukan hanya balance 500 juta ke bawah. Mm-mm. Ada yang 100 juta, ada yang 200 juta. Nah, di sana pun karena pada awalnya dikasih signalnya selalu profit terus. Mm-mm. Lot sudah dikasih tahu gunakan lot segini dengan balance segini. Maksimal lot segini dipecah segini. Hati-hati untuk averaging SLTP-nya segini. Ya kan? Tapi nasabah tidak bisa kita ibaratnya kita tidak bisa kita apa itu namanya? Kendalikan. Iya. Karena mereka yang punya modal, ya kan? Kita tahu nasabah itu tetap konsisten menggunakan lot tersebut. Mm-mm. Tapi kita tidak tahu dia ikut signal dari mana, ada tambahan transaksi di mana, averaging ternyata ngebatik, kita tidak tahu. Makanya ketika ada signal floatingnya jauh, terus SLTP-nya juga jauh, mereka udah nggak sanggup karena apa? Tidak 100% mengikuti signal, masih ada signal di yang tempat yang lain, tidak 100% mengikuti arahan dari lot. Oke. Karena selalu dikasih profit besar, lot mereka pun pasti digedein. Iya, karena Itu udah- kepedean nih. Nah, itu udah jadi habit di grupnya. Iya. Seperti itu. Cuman aku nggak masalah, ya udah. Yang berani lotnya besar, tanggung resikonya. Kalau nggak injek ya MC. Oke. Dan sekarang ada kelas baru juga ya, Miss? Iya, Yang currency ada signal. ada edukasinya langsung sama Iya. Miss Chenly Betul. gitu. Ada edukasi ini aku buka dari mulai $5.000. Kenapa aku mulai buka dari $5.000? Karena banyak permintaan untuk mengadakan edukasi tentang teknik 3MA Expert ini. 3MA Expert ini memang bagus tapi tidak ada edukasinya. Iya. Dulu memang ada edukasinya Miss Din, tapi karena mungkin aku terlalu sibuk dengan banyaknya klasik, Iya. jadi tidak aku adakan lagi Oke. edukasi teknik 3MA. Tapi karena permintaannya sekarang makin banyak dan untuk menjaga hal-hal yang sebelumnya terjadi tidak terulang kembali, makanya aku buka kelasnya. Oke, jadi buat teman-teman di luar sana yang pengen belajar 3MA ya, teknik 3MA bareng langsung sama Miss Chenly, langsung aja masuk ke grupnya karena lagi promo juga ya kelasnya. Dan signalnya juga bukan signal SAU-USD, Iya. tapi signalnya memang GU sama GJ aja. Currency lah ya. Ya, agak sedikit kecil untuk fluktuatifnya, bukan fluktuatif, agak sedikit kecil untuk marginnya, tapi fluktuatifnya hampir sama. Oke. Jadi tidak terlalu lama. Oke, Miss. Oke, lanjut lagi Miss ke pertanyaan yang kelima. Nah, ini juga penting nih. Apa peran psikologis dalam trading forex? Itu nomor 1. Ya, bagaimana sih cara ngejaga emosi tetap stabil saat pasar tidak sesuai harapan? Ini yang paling susah. Karena semua orang yang berhubungan dengan uang pasti mainin hati sama pikiran. Betul. Di sana ada psikologi yang menjadi faktor utama. Sekarang kalau misalnya Miss Dina kena loss nih, terus trennya terus masih berjalan, kita udah kena SL tapi trennya terus berjalan, masih akan hajar counter trend nggak? Enggak. Misal Miss Dina itu posisinya floating sell, tapi harga naik, Miss Dina sellnya udah kena SL, Iya. harganya terus naik, masih akan ambil posisi buy nggak? Masih. Nah itu psikologinya, Iya. karena nggak sanggup menerima loss saat itu. Padahal ketika Miss Oke. Dina klik buy, Ternyata dia turun. udah saatnya turun.
Nah, itu yang diharuskan trader pemula atau trader yang memang sudah profesional pun harus mengetahui kapan tren berhenti, kapan tren akan terus mulai, kapan tren koreksi, kapan tren konfirmasi. Oke. Kayak gitu. Berarti kalau misalkan udah kena loss, mendingan tahan dulu emosinya. Iya, karena psikologi itu tidak bisa dikasih tahu. Iya. Cuman bisa dibimbing aja. Selama ini aku ngasih ngasih bimbingan psikologi itu cukup hanya dengan ngasih analisa untuk menenangkan kalau misalnya memang floatingnya sampai arah mana dan memberikan SL atau stop loss. Oke. Lebih baik kita kena SL sekarang daripada kita floating terlalu lama dengan balance yang tidak cukup dan lot yang terlalu besar. Alhasil bakalan MC tidak ada kata recovery. Iya. Tapi kalau misalnya kita kenakan SL saat ini, masih banyak momen untuk kita cari profit di jam-jam atau di waktu-waktu yang lain. Oke. Sekali lagi, terus bagaimana cara menjaga psikologinya? Ketika sudah punya planning trading, jalankan itu secara konsisten dan disiplin. Oke. Selalu gunakan SL dan TP. Siapkan peluru tambahan apabila kita harus averaging. Iya. Karena sayang kan, Iya. kalau misalnya kena SL terlalu pagi. Benar. Biasanya SL ditambah, averaging mulai. Iya. Kayak gitu. Siapin pelurunya aja. Tuh, makanya jangan langsung habisin lotnya ya. Exactly. Dan yang namanya trader itu butuh yang namanya diskusi. Iya. Gitu. Kalau diskusi itu atau sharing itu memang untuk menenangkan pikiran dan membuka mindsetnya juga, membuka pikirannya juga. Iya. Biar tidak terlalu serakah atau tidak terlalu sakit hati kena SL. Oke, Miss. Oke, lanjut lagi. Menurut Miss Chenly, ini apa perbedaan antara trader yang sukses dan yang gagal? Apakah ada pola atau kebiasaan khusus yang Miss Chenly perhatiin? Tidak ada trader yang gagal. Oke. Tidak ada trader yang gagal. Tapi trader yang sukses itu banyak. Ya, trader yang sukses itu banyak. Kenapa saya bilang tidak ada trader yang gagal? Karena setiap kehidupan itu pasti pembelajaran, bukan? Oke. Nah, termasuk trading. Trading itu kita tidak bisa stuck hanya dengan satu teknik dan dengan karakteristik yang tidak berubah. Market itu berubah sesuai dengan kondisi mata uang setiap negaranya. Iya. Kita tidak tahu perang apa sama siapa, kapan, bencana apa, ya kan? Nah, kenapa kita harus terus belajar di dunia trading? Karena pola harganya itu pasti berubah-berubah. Tidak ada trader yang gagal. Karena menurut aku trader gagal itu bukan mereka yang memang tidak menguasai tekniknya, tapi tidak bisa menguasai pengendalian dirinya. Okay. Kenapa? Teknik apapun semuanya itu bagus, Miss Din. Tapi yang paling mendominasi itu adalah psikologi kita, ya kan? Yeah. Mau menjadikan trading itu sebagai judi atau memang mau menjadikan trading itu sebagai bisnis yang menggunakan teknik. Kalau udah ada teknik, pasti dia dikasih tahu momen yang tepat untuk transaksi. Kalau sudah tahu kapan kita transaksi, dia pasti tahu money management untuk pengukuran lot atau lot, SL dan TP-nya. Kayak gitu loh. Oke. Jadi nggak ada ya, Miss, trader yang gagal tuh? Trader yang gagal nggak ada. Yeah. Selama balance-nya masih ada. Selama balance-nya masih ada. Recovery kapanpun bisa. Dan selama masih semangat ya untuk belajar trading. Tidak ada trader yang gagal. Kalau yang berhenti berarti itu gagal ya, Miss? Iya, hari ini kita loss 50% tapi balance recovery masih ada, kita masih bisa bangkit untuk belajar dari pengalaman. Oke, bagus banget nih. Oke, last nih Miss, untuk pertanyaan terakhir, apa saran Miss Chenly bagi mereka yang baru ingin memulai trading forex? Nah, langkah pertama apa yang harus mereka ambil biar sukses juga kayak Miss Chenly? Oke. Banyak yang bilang kalau di Dimex itu tidak mengajarkan akun demo, kata siapa? Iya. Ya kan? Pertama kali masuk itu pasti diajarin dulu. Diajarin dulu. Entah itu diajarinnya berbagai banyak hal, entah itu dari basic sampai expertnya. Yeah. Karena untuk seorang pemula yang pengen baru mulai trading, itu yang harus dia kuasai pertama, itu bukan hanya tentang broker dan keamanan dananya ya, itu udah pasti diutamakan. Yang terpenting adalah Bapak Ibu tahu yang pernah aku bahas untuk memulai trading itu adalah satu, ketika sudah tahu teknik, harus punya planning trading. Planning trading yang disesuaikan dengan balance. Balance itu pasti menyesuaikan lot yang akan kita transaksikan. Ketika sudah semuanya tercangkup dalam planning trading, lakukan itu secara konsisten dan disiplin. Karena yang kita jalankan itu uang, bukan daun. Iya.
Ya, karena rata-rata gini Miss Dina, ketika kita sudah mendapatkan profit nih, mereka terlena. Terlenanya apa? Kok gampang banget nyari uang dolar segini. Hajar lot, hajar lot, hajar lot. Di sana tidak bisa mengandalkan psikologi. Iya. Semua trader itu pasti seperti itu. Iya. Ya, semua trader itu pasti seperti itu. Belajar dari pengalaman yang ada, yang sudah terjadi sama orang lain, nggak ada salahnya, ya kan? Nah untuk trader yang pemula, kalau misalnya pengen belajar trading itu seperti apa, lebih banyak cari tahu informasinya dan lebih banyak mempelajari tentang bagaimana harga bergerak. Harga bergerak itu termasuk sudah di dalamnya cara membaca teknikal, cara membaca fundamental seperti itu. Oke, wah luar biasa ya dari 7 pertanyaan ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Nah jadi terima kasih banyak Miss Chenli udah memberikan pengetahuan dan juga pengalaman tradingnya dan juga strategi trading yang jitu ya, cara menghadapi tantangan juga dan juga hingga tips mengelola resiko, semuanya sangat inspiratif dan juga tentunya bermanfaat buat kita semua. Oke, untuk teman-teman pendengar di Max Talk, semoga obrolan kita kali ini tuh memberikan kalian wawasan yang baru dan juga semangat untuk terus belajar dan juga mencoba. Nah, jadi ingat terus karena kesuksesan itu tidak datang dalam semalam. Exactly. Jadi tapi dengan kerja keras, terus juga ketekunan dan strategi yang tepat, semuanya itu bisa dicapai. Betul. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan share podcast ini kalau misalkan kalian merasa kontennya itu bermanfaat, dan pastikan juga untuk tetap mengikuti episode-episode di Max Talk yang lainnya karena kita akan terus menghadirkan narasumber-narasumber yang keren dan juga dengan topik-topik yang sangat menarik. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye.